Yuk, bangun gue standnya bangun. Link start. Oke sobat inspiratif, perkenalkan nama saya. Oh, oke sobat inspiratif, perkenalkan nama saya Pesek ya. Jadi bisa disebut biasanya nama panggilannya Tino gitu. Jadi tapi sebut aja Pesek gitu biar lebih enak. Republik Rakyat Tino. Cino. Anda tahu nggak Link Start Podcast ini ngobrolin apa? Karena saya waktu itu kan nggak pernah dengerin tuh. Nah, tanya apaan Link Star Podcast tuh. Nah, terus kata RJ Sip itu cek aja. Channelnya ada di YouTube Link Star Podcast gitu. Yang subscribernya cuma 2. Saya. Maksudnya saya. Oke, yeah. Tahu lah ngobrolin apa tahu tapi ya. Tahu Oke. tentang cewek. Yang mau saya tanyakan, apa kapabilitas Anda berada di sini? Saya juga bingung dibangunin. Terus tiba-tiba jadi gestar gitu. Oke, Kayaknya ada masalah sama saya. Masalah yang tadi belum selesai, Mas. jadi sobat inspiratif, kita nih udah ngobrol sama Pesek, yaitu salah satu bagian dari tim Inspiradio. Jabatannya adalah Project Manager kalau nggak salah sih. Dia bagian ya itulah pokoknya. Kita pengen tahu untuk anime yang difavoritkan sama Mas Pesek nih. Yang paling favorit nih, Ya, Pak. ya Conan dong. Kenapa? Kenapa? Karena dia nggak gede-gede. Iya, masuk akal. Masuk akal. Iya sih. Iya. Nobita juga sih, Nobita. Dia itu menyusut. Nobita? Masa nggak gede-gede Nobita? Enggak dong, sama dong. Coba dilus-lus. Detektif Conan, oke, itu anime tentang sepak bola ya. Iya. Detektif, tak tempeling loh kamu. Tapi dia banyak sepak bola loh, bener nggak? Iya, tapi garis besarnya dia itu jadi detektif. Oke. Terus selain Detektif Conan, kayaknya kita terlalu berat kalau mau ngomongin Detektif Conan sekarang. Selain Conan. Sebenarnya lu mau bahas apaan sih? Apa aja? Tahu nggak kalau kita bahas Conan yang diem siapa? David kan? Gak paham, Cuk. Aku cuma gak paham Conan, anjir. Jadi dibalik aja, Fit. Lu nanya-nanya soal Conan, kita yang jawab gitu. Biar PC yang jawab. Apa yang mau kutanyain? Contoh nih, PC ini tahu, kenapa Conan nggak gede-gede? Ya, kenapa Conan gak gede-gede? Nggak ada yang nyusuin. Itu orang kan kemana, Ran? Dan kan masih sekolah. Istrinya itu kemana? Istrinya si ayahnya Ran. Ibunya Ran kemana? Ibunya Ran kan jadi pengacara. Terus sini Cikudo itu siapa? Shinichi Kudo itu aliasnya si Conan ini. Loh, kok ada alias juga karena detektif. Jadi- Sini Cikudo lo gede. Nah, Conan ini kadang nyamar jadi Shinichi Kudo biar identitasnya nggak ketahuan. Mana bisa anak Ntar dulu. gede. Bentar dulu dong. Kenapa? Bentar dulu. Bisa jadi kecil. Makanya itu pertanyaannya gimana? Hei, bentar dulu. Hah? Bentar dulu. Aku masih nyantol di pertanyaan yang awal tadi. Kemana istrinya bapaknya Ran? Apa sih anjing? Apaan anjing? Kemana istrinya bapaknya Ran? Apa sih?
Apa sih Fit? Lu nanya apa sih Fit? Yang bener dong Fit. Apa sih Fit? Siapa? Kan Dia bilang, ada kata ganti istrinya bapaknya tuh ada kata ganti yang lebih lebih simpel Fit. dia bilang katanya nggak tahu Conan sama sekali, tapi dia tahu kalau bapaknya Ran ini punya istri. Ntar dulu dong. Ya punya. Loh, loh gak punya. Loh, terus Ran lahir dari mana? Dari batu. Lah iya. Tapi ada kata ganti yang lebih simpel dari istrinya bapaknya. Apa sih? Ya, i- i- ibunya si Ran atau ibunya pacarnya si Nichi. Mana? Ah, ada. Di Di mana mana? Di ada? mana? Ada doang. Ntar Katanya dulu. Ntar ntar Kona. dulu bangsat. Tadi kan pertanyaannya cuman PC nih yang bisa jawab kenapa Conan gak gede-gede. Hmm, Jawabannya PC karena nggak ada yang nyusui. Hmm. Pertanyaan keduamu, kemana ibunya Ran? Lah, Hmm. ntar dulu stop sampai di situ dulu. Kita telaah ya. Karena Conan nggak ada yang menyusui. Oke, kemana ibunya Enggak, Ran? Ntar dulu. itu tuntutannya gini. Karena Conan gak ada yang menyusui. Nah, Ran kemana? Dijawab sama PC. Ran sekolah. Karena Ran sekolah berarti di bawah umur. lu Makanya ngapain ibunya- nanyain susunya ibunya Ran? Aduh bangsat, aduh bangsat, aduh bangsat. Kok bisa gini sih? Aduh. Aduh. Ah, Hal yang tidak patut didebatkan. Pak nonton anime detektif Conan sampai mana, saya? Sampai Conan kelas 6 SD. Sekarang kelas berapa? 6. Enggak naik-naik. Enggak. Enggak lulus Aduh. Udah berapa tahun tuh? Sekolah dari kapan? Itu waktu saya kelas 6 SD. Ini udah 15 menit kita belum dapat poin. Oh udah si Conan tuh. Coba salah saya di mana? Ya, coba dong itu kan pasti yang nonton Conan tahu dong resep awet kecilnya Conan. Nah, Gimana? Itu gimana? Sep? Rahasia awet kecilnya Conan. Aku pengen jawab lurus tapi kayaknya nggak sesuai dengan candaan-candaannya sekarang. Aku tahu jawaban lurusnya soalnya. Ya udah jawab aja. Jawab aja dong. Yang lurus apa yang belok nih? Kalau yang belok mikir dulu biar lucu ini. nggak usah dipikir, malah nggak lucu ntar. Iya, udah nyetok aja. Emang kita mikir dari tadi. Oke, biar nggak tumbuh ya. Caranya Iya. adalah jangan ditanam. Gendut ya mas? Tumpuan tanam. Biar nggak tumbuh katanya. Itu toge. Toge itu. Bukan toge. Dijelasin dong. Itu apa? Conan tuh anime apa? Kenapa nggak gede-gede gitu? Jelasin. Pesek ngejelasin, pesek biar ngomong. Jelasin. Ini jadinya bahas Conan atau bahas yang lain? Nggak apa, Nggak Conan ngerti. dulu nggak apa-apa. Jadi Conan ini salah satu komik yang bergenre detektif ya. Dia ini yang sebenar-benarnya Shinichi Kudo dengan identitas asli anak SMA yang sering bantuin kepolisian setempat buat mecahin kasus. Gitu. Jadi akhirnya ada suatu organisasi, sebut saja Black Organization. Terus akhirnya si Shinichi Kudo ini ketahuan mencuri dengar masalah alur dari kejahatan yang dijalanin sama organisasi hitam tersebut, akhirnya ketahuan kan tuh. Nah, akhirnya dia diracun, akhirnya jadi sosok anak kecil yaitu Conan Edogawa itu. Nah, nama Conan Edogawa tersebut juga dipilih itu sama penulis manganya. Iya tuh. Iya. Tuh. Iya Kalau dong. dipilih sama Anjing. namanya kan Coba bet. Siapa bet? Sukimin.
kan ya jelas Sopo iku? dong. Penulis mana dong? Itu Orang tua gitu. diambil dari penulis buku atau penulis novel, yaitu Conan Doyle dan Edogawa siapa gitu. Edogawa Shinichi. Diputar lagi. Diputar lagi dong. Diputar lagi. Nah, dalam keadaan dia bertubuh seperti anak kecil itu, akhirnya dia numpang di keluarga pacarnya dia sewaktu SMA itu, yang namanya Ran Mori. Nah, bapaknya si Ran Mori ini, Kogoro Mori, bekerja sebagai detektif swasta. Nah, istrinya Kogoro Mori kemana? Pengacara, tak tepiling loh kamu. Namanya siapa? Kisaki Eri. Kisah Carry. Kok Kak Mori juga? Ran Mori. Kan mereka pisah ranjang, waktu itu talak, cuman baru talak 3 sih, belum Itu- sampai talak 10. Itu udah cerai belum sih? Saya Pisah ranjang. enggak serius. Itu emang belum cerai ya? Sepengetahuan di dalam manga tersebut sama animenya sih belum sih. Belum ya. Oh, tak Cuma kirain tahu pisah dari aja. infotainment. Soalnya kan secara nggak langsung si Rannya ini kan nyoba untuk nyatuin kembali Oh, iya sih. pasal-pasal yang berceceran itu. Oh, ternyata ada alurnya. Ada Serius? memang. Ada. Dan penyebab mereka pisah cukup ini sih fatal memang, dan bukan masalah sepele. Bukan ya, pokoknya Karena si Kogoro itu ngeos sana sini. lebih parah dari itu malah. Lu ngapain ngurusin rumah tangga orang? Soalnya dia minta diurusin. Ntar kalau aku nggak gitu, nggak ada pertanyaan dong. Diurus aja. Jadi Detektif Conan ini juga termasuk anime favorit RG Chef, cuman nggak baca manga sih. Nah, itulah kenapa waktu muncul program kayak konspirasi creepy and case itu termasuk program favorit yang muncul di Inspiradio, dibawain sama RJCC setiap hari Kamis jam 9 malam. Saksikan di Inspiradio, dengarkan maksudnya di inspiradio.id. Promo titipan, apa namanya? Product knowledge. Lanjut, saya. Jadi ini ntar spoiler akhirnya majalah. Aku ini pengen nanya, terakhir nonton yang mana? Terakhir Nonton ya, jangan baca ya, aku gak baca soalnya. terakhir nonton yang movie. Movie aku nonton. Enggak, jangan dong, yang episode dong. Movie di Singapura tuh kan ya, di apa namanya? Bay, Ya, yang Mariana Bay. Yang dia dibantuin kayak Tokit kan? Yang episode aja, episode. Yang episode terakhir lupa gua. Udah ketemu guru namanya Rumi belum? Wasaka Udah Rumi. dong. Udah. Udah. Oh, udah berarti udah 900 lebih lah itu ya. Lebih berapa? 1 on. Anjing. Yeah. Terus kepala inspekturnya udah yang mata satu. Tolong. Oh iya, yang pincang. Apa itu? Enggak, bukan dong. Itu kan inspektur di distrik Kyoto. Yang ini, yang di Tokyo. Yang matanya hilang satu tuh, yang ditutup. Rambutnya putih apa kuning tuh lah, lupa aku. Tua pokoknya. Yang bawa tupai. Bukan. Bawa tupai kan Siapa? enggak. Matanya masih ada. Yang ketemu di camping. Tau enggak? Belum ya? Temu di camping. Waktu camping kasus tenda kebakaran kan ada orang itu. Oh, ya kepala inspekturnya. Paham. Udah sampai situ berarti ya? Udah. Oke, berarti udah jauh. Oke. Kita bahas anime lain. Yang difavoritkan akhir-akhir ini. Yang difavoritkan akhir-akhir ini, aku sih lagi ngikutin ini, Black Clover. Black Clover boleh tuh. Aku nonton nggak banyak sih, sampai diterima di Red Bulls, apa nama klubnya? Black Bull itu brand. Tak tempeling loh kamu. Nggak tahu kan ada bandeng-bandengnya toh, iya nggak?
Iya, tapi kan banteng hitam itu black, yang Oh, namanya oh, black. Kamu tak ada black loh. ya tau lah, gitulah pokoknya. Kan merah pekat tuh sama dengan hitam kata Bu Kofifa. Bodoh amat. Aduh, kok ke situ? Kok ke situ? Jangan. Sus nanti, jangan. Oke, setelah gabung Black Bull tuh ada beberapa misi, terus aku udah nggak nonton lagi. Itu yang gabung siapa? Iya. Gabung siapa? Yang gabung siapa? Asta dong. Oh, Asta. Asta la vista. Gitu. Bailey. Bodoh amat. Nah, iya iya. Terus aku kayaknya udah kayak ntar dulu deh, nggak begitu excited gitu untuk download tiap tiap minggu. Nah, eh, sekarang yang menarik apa biar aku kira-kira download lagi? Kan kalian berdua sama-sama ngikutin Black Clover tuh. Atau Emang dijelasin belum. dulu. Jelasin dulu deh Black Ah, Clover apa deh? ya, enggak. Black Clover itu sebuah seri yang manga atau anime Jepang yang bergenre fantasi. Dan manga ini terbitan Shueisha sejak bulan Februari 2015. Kalau untuk Gila, manganya ya, udah browsing dong. video animasinya itu tayang 2 Mei 2017 di studio Heidek. Nah, pokoknya di situ cerita mengenai dua anak yatim piatu Fit, yang fit, 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 fit. Udah, iya ya. udah browsing tuh ya? Ya udah dong, Bahasa yang lain aja deh. bangsat bangsat ya. Browsingnya lagi gitu. Si David curang, ngapain dia browsing kalau nonton? Enggak, ini kan plot. Kita Ngapain bahas dia plot. browsing kalau nonton? Kenapa curang? Ini kan bahas plotnya gitu loh. Ya nggak usah dibahas. Emang penting. Ini bintang tamu yang bikin masalah ini Bon. Iya, iya. Eh, Emang plot penting. Enggak sih. Ya ngapain dibahas? Nggak penting juga Ya kan? bodoh amat, pokoknya Atta sama Yuno itu anak yatim piatu. Kemudian bercita-cita ingin menjadi kaisar iblis. Sihir, bluff. sihir, kok bisa iblis sih lo? Ya pokoknya kaisar sihir. Nah, akhirnya mereka berjuang untuk bergabung ke apa itu namanya? Kesatria. Anda sebut iblis karena mereka Iya. dibesarkan di gereja ya? Iya, benar. Dia kan yatim piatu. Iya, Kalau maksudku transparansinya- Anda sebut iblis karena mereka dibesarkan di gereja ya? Kok gitu sih? Enggak. Balik, bangsat. Untung saya nggak dibesarin di gereja. Gitu. Enggak gitu. Tapi kan kekuatan Asta itu berasal dari itu. Jadi kalau the cover itu, kalau daun 3 itu yang biasa. Kalau yang 4 daun 4 itu Daun 4. keberuntungan ya? Ah. Keberuntungan. Nah, kalau daun 5 ini Keputusasaan. iblis. Dan punya Asta itu daun 5, sedangkan punya Yuno itu daun 4. Apanya itu? Saya sebagai pendengar baru nggak paham apa maksudnya namanya? daun-daunnya. Ya, Jadi mereka ini ada ujian, ntar dapetin kitab suci ya. Biar kitab suci aja lah. Udah gereja, kitab suci, Grimor. Grimor itu iblis. sejenis kayak buku berisi spell gitulah. Ya. Di situ itu ada kalau setiap kerajaan punya sendiri ya. Di situ kan kerajaannya itu kayak itu loh. Clover, keriting. Kartu remi ya? Iya, remi ada Diamond, diamond, scope, heart sama clover. Clover. Nah, dia itu di kerajaan Clover. Dan kalau di Clover ini ada 2 kan sebenarnya. Yang standar itu daun 3. Kalau yang keberuntungan itu ntar daun 4. Nah, kemudian yang Asta ini punya daun 5. Clover yang 5. Daun yang terdapat di spellbooknya tadi. Cover. Covernya. Oke. Nah, dan si Asta ini tuh tidak di dunia itu tuh ada segala spell itu
dikeluarin berdasarkan jumlah mana ya. Ya ini kan masalahnya dunia sihir gitu. Nah, mana. Hmm. Dari itu si Asta ini tidak mempunyai mana satu tetes pun. Dan pada awal dia penobatan untuk mendapatkan Gryamor, dia itu tidak mendapatkan sama sekali Gryamor itu. Iya, iya. Ini kalau misal lu nonton ini mau ngelanjutin lagi, gua saranin lu pakai headset nontonnya. Volnya yang kenceng. Kenapa gitu? Wah, dijamin budek. Oh, aku paham, paham. Karena suara Asta kan ya? Iya, beneran. Jadi dia tuh dikit-dikit gitu loh. Kayak misal ada hal baru apa gitu. Gitu. Apalagi- Oh, keren gitu. Sister Lily menikah denganku. Iya, paham. Emang suaranya mengganggu banget sih itu. Kan ini editor bilang anime apa ini karakter utama suaranya berisik. Oke. Berarti konfliknya adalah, mungkin ada yang belum tahu ya. Jadi mana ini adalah energi sihir. Jadi penyihir ini punya energi yang bakal habis kalau sering-sering ngeluarin sihir. Nah, konfliknya adalah Asta sebagai pemeran utama bercita-cita menjadi raja penyihir, tapi nggak punya energi sihir gitu ya. Kaisar sihir, Kaisar, raja bukan penyihir. rajanya ada sendiri. Kaisar sihir, betul. Saya Ya. tadi cuman ini sih, jebak aja. Kalian sadar atau enggak? Oh, Gitu. Jadi nggak nonton tapi konfliknya Dia nggak ngaku kesalahan. konfliknya adalah Asta pemeran utama pengen menjadi kaisar sihir, tapi dia tidak punya energi sihir. Kayak ya paham. Ya kayak Kuroko pengen jadi pemain basket tapi nggak bisa main basket gitu ya. Iya, seperti itu. Iya. Nah, pokoknya singkat cerita ada ujian di pusat kota gitu. Ibu kota kerajaan Clover. Di situ kan ditonton sama ketua dari grup sihirnya. Asosiasi PBB. Enggak. Itu apalah pokoknya Ketua aku tahu Fit. Satria. Jadi Satria sih. di kerajaan Clover sendiri ini ada beberapa grup Ekstrakurikuler. satria sihir. Bukan kampret. Lu ngapain ke sekolah? Iya. Jadi ada beberapa grup satria sihir. Ada yaitu tadi yang diikutin sama Asta, ada Black Bull, terus juga ada Matahari keemasan. Fajar Keemasan, terus Silva itu apa? Belalang Sembah juga ada, terus Silva. Itu nama Terus klubnya ya? Macan Merah Tua. Iya, nama klubnya. Nama klubnya. Klub sihir gitu ya? Belum. Enggak, klub football. Football Club FC. Football Club. Ada football club namanya Belalang Sembah. Oke. Klub sihir, oke. Terus. Nah, di situ tuh waktu ujian itu mereka ini beberapa peserta ini dia unjukkan celana, unjuk gigi kekuatan mereka. Ntar para pemimpin satria sihir ini mereka bakalan pilih misal ini kandidat A, misal kandidat A lebih baik masuk ke timku gitu. Yeah. Jadi sampai detik-detik terakhir si Asta sama si Yuno ini udah masuk ke grup yang istilahnya paling top rank lah. Iya, paling gitu. Nomor 1. Terus sedangkan si Asta sampai di detik-detik terakhir dia tampil itu nggak ada yang milih sampai akhirnya dia dipilih sama tim yang paling bobrok, yaitu Black Bull. Black Bull itu. Yang sempat dibilang di situ adalah tim buangan ya. Isinya orang buangan semua itu ya. Bukan orang buangan, tapi orang-orang yang gagal. Bukan gagal juga. Apa ya? Ya Salah gagal. Isinya Salah kape. kalau bisa isinya para bajingan nih. Itu bisa orang gagal semua. Iya. Keinginan Silva.
yang Silva kan ada klannya sendiri, tapi dia dibuang oleh keluarganya karena dia tidak bisa mengendalikan sihirnya yang besar. Sebenarnya bukan nggak bisa mengendalikan, tapi dia nggak mau melukai. Ya itu makanya dia nggak bisa mengendalikan sihirnya. Ya kan? Salah siapa dia nggak mau Kemudian melukain? si Luke, si siapa Lak Tambah tukar. ini Itu yang listrik kan? ya si Lak ini dia itu psikopat lah, bisa Psikopat dibilang. bertarung. pingin tarung aja, tapi sekarang udah berubah sifatnya. Si Magna ini nggak bisa dibilang gagal juga sih. Makna juga dari orang pinggiran. Ya tapi karena dia orang pinggiran makanya nggak dilirik kan. Terus kemudian si Vanessa ini tukang mabuk. Ah ya, Vanessa. Vanessa ini dari klan penyihir. Yang pure penyihir ya, pure penyihir. Kemudian kalau si Gordon itu juga ya ilmu hitam. ya juga feel juga lah, nggak bisa komunikasi. Kemudian si siapa yang keturunan elf itu yang kaca-kaca, siapa lupa, yang kakaknya Mary kan? ya itu lolicon. Udah nggak ada yang bener itu di Crouch. Ya Couch. Itu lolicon. Kemudian Lolicon permen. ya. Terus siapa lagi satu lagi? Diain lagi anjing. Ya itulah pokoknya. Itu kan itu tadi orang-orang yang di dalam klub Black Bull itu orang-orang buangan, orang-orang gagal, orang-orang bajingan. Tapi ini enggak secara apa ya namanya? Secara kemampuan mereka sendiri. Aku lagi nyari kata-kata yang bagus nggak nemu sih. Kemampuan mereka dalam bertarung sihir sebenarnya bagus nggak sebenarnya? Enggak juga. Nggak juga ya. Kan ada anak pang tuh yang bisa ngeluarin api. Karena mereka ini kayak keterbatasan mana mungkin, terus pengalaman bertarung ya, terus dari keluarga yang orang pinggiran tadi, engkau terima beban ini. Aduh. Terus, nah, jadi ada mereka lonte juga kalau nggak salah di situ ya? Hah? Ada lonte juga ya? Lonte siapa bangsat? Itu nggak ada, kan ada tuh yang pakaiannya serba minim tuh, yang sukanya mabok tuh, bukan? Itu Vanessa. Lonte. Nggak ngelonte emang. Nggak tahu sih kalau lonte sama Yami. Tahu sih. Kalau enggak sih Yami kebanyakan nongkrong di kamar mandi. Oh, sama itu yang satu yang jadi apa tukang angkutnya Yami ke kamar mandi. Tukang portal. General. Si portal. Jadi buat nganterin kamar mandi. Jadi for your info ya, di sini tuh markas dari Black Bull sendiri itu setiap harinya itu berubah-ubah. Karena dia itu sebenarnya kan benteng bergerak. Nah itu kekuatan ya salah satu anggotanya lah. Henry. Dan itu setiap hari selalu berubah. Makanya yang itu Mark Henry. Jimi Hendry dong. Mark Henry. David emosi David. Pokoknya gitulah. Akhirnya dia jadi pengangkut Yami. Iya. Tapi jangan dipandang sebelah mata. Si Black Bull ini tim paling bobrok di Kerajaan Clover sama Fajar Keemasan. Mereka kan kalau ada misi gitu dapat bintang dari pihak kerajaan. Kalau sukses. Gitu. Kalau sukses. Nah, si Black Bull sama Fajar Keemasan ini bintangnya bersaing loh. Oh gitu. Jadi tim bobrok itu cuman ini ya, apa namanya? Mindset masyarakat lagi. Apa ya? Anggapan. Cuman anggapan. Sebenarnya udah emang tim bobrok sebenarnya, tapi sebenarnya mereka karena gitu. adanya karena melihat Asta. Iya, karena Asta ini kan istilahnya orang yang nggak kenal putus asa. Iya. Gitu. Semua karena Asta. Sifat mulai lak. Oh gitu. Dulunya barbar, lalu dia itu udah berubah, nggak begitu barbar. Oh, aku kira ini jadi kayak dari luar kelihatan kayak isinya preman-preman, tapi sebenarnya orang-orang hebat gitu, prestasinya banyak gitu. Yang sekarang anggapannya orang kayak gitu. Oh, dulu benar-benar berarti ya, dulu benar-benar.
Ya emang bener-bener bobrok. Jadi yang maksud aku bintang penghargaan mereka Black Bull sama Fajar Keemasan ini bersaing, itu si Fajar Keemasan misal 300 ya. 300 bintang gitu penghargaannya. Sedangkan Black Bull itu minus 299. Lu anjing. itu nambah satu, awalnya min 300 karena aspal loh, sumpah karena aspal. Nambah karena aspal. Kok bersaing satunya plus satunya minus anjing? Angkanya berapa? Matamu gak gitu dong. Ya gitu dong. Di mana-mana kan perbandingannya di angka. Terus bodo amat. Ya semenjak itu ya kita nggak peduli bintangnya. Si Black Bull ini jadi pasukan apa ya? Pasukan kesatria sihir terbaik. Enggak terbaik juga sih, waktu itu kan sempat ada ini pemilihan untuk Royal Knight. Ya Royal Knight ya namanya. Oh yang sebelum itu. Sebelum itu. Kan dia kan jadi yang terbaik. Tapi kan Yami nggak datang. Kemudian yang ujian Royal Knight kan diuji lagi tuh. Suruh mempertahankan bola kristal. Iya ujiannya. Tiga. Keren kok. Mungkin kalau lu nonton sihirnya magicnya tuh macam-macam juga. Jadi nggak semua yang di api singa merah tua apa? Iya di situ. Singa merah apa itu? Singa merah itu nggak semuanya sihir api, itu juga ada yang sihir kristal, sihir metal, sihir tanah dan lain-lain. Terus kayak di si Silva itu kan sihir timah. Air, timah sama raksa. Ya pokoknya Air raksa ya, air raksa. Tapi mereka juga ada sihir waktu yang cewek yang pakai kacamata. Yang cakep cuma teteknya kecil. Yang tetenya besar yang lonte itu. Mata. Jadi aku bilang cakep. Jadi si Black Bull ini sedikit lebih baik ketika Asta masuk berarti. Ya semua berubah, semua mau berubah karena Asta. Dan di filmnya sendiri itu tim yang paling sering menghadapi lawan kuat yaitu Black Bull. Contohnya yang matahari yang pengkhianat, yang elf mau bangkitin elf yang 3 mata itu kan 2 orang dilawan mata sama, surya tengah malam. Ya kan 2 orang dilawan sama itu kan Black Bull kan. 2 orang yang mana? Yang satunya yang di bawah laut. Bawah laut. Yang lawan yang kayak macan laut. Oh iya. Kemudian yang satunya lawan yang perempuan yang dia punya roh api. Fana kan, Fana. Fana yang satunya Fana. Tapi yang kayak macan itu lupa namanya. Jadi ada organisasi musuh namanya itu Mata Surya Tengah Malam, itu berusaha bangkitin elf buat membangkitkan iblis untuk balas dendam ke manusia lah intinya gitu. Oke. Konfliknya begitu sebenarnya, konflik utamanya. Konflik utamanya iblis. Iya, iblis. Mau bangkitin iblis, dan kalau sekarang sih iblisnya udah kalah sih. Lu nggak baca manganya? Enggak bang. Oh dia kan tapi kan yang di cerita paling baru kan nyari dia ada kekuatan iblis di berbagai negara. Dia kan udah masuk negara Heart. Yang ketemu ratunya kan, yang ratunya cupu. Yang Loro Pecika. Lo berarti itu sampai mana? Animenya belum? Lo animenya situ. Iya? Situ. Oh iya. Udah serius. Udah Loro Pecika. Baru masuk sih tapi udah ketemu sama ratunya. Terus sama ratunya dibilangin bahwa dia punya kutukan. Iya, yang kayak tompel itu di perutnya. Terus kalau dia itu ingin menghancurkan kutukan ini dengan cara mengalahkan iblis yang ada di kerajaan Diamond. Spade. Itu apa Diamond? Spade ya? Iya. Oh Diamondnya yang diserang ya? Diamond diserang, dihancurin. Nah Spade. Kemudian dia kan ngelatih untuk bertemu ya, satu tahun apa 6 bulan. Itu 6 bulan untuk latihan. Nah itu. Nah. Ini ngomong-ngomong dia ngapain di sini? Ini ngapain di sini dia? Ini ngapain di sini? Nggak tahu. Fungsi Anda apaan ya? Dia wawancara, bukan podcast, wawancara. Ya. Podcast dong. Dan aku mau nanya sekarang udah sampai episode berapa? Wah, kalau animenya nih 154 nih ada 154. Sekarang masih kuadrat berarti 308.
kuadrat dikali Kuadrat. dong 154 144. Goblok. Ya kali aja. Berapa, 154. Iya, masih 154. Aku nggak ngikutin soalnya animenya. soalnya udah berhenti agak lama ini semenjak ada Covid. Aku kayaknya nggak ketinggalan banyak-banyak sih. Kalau dihitung kayaknya sekitar 130-an aku ketinggalan. Jadi One Piece udah tayang lagi tuh. Bisa Iya, tahu. 130. Jangan salah, soalnya si Black Clover ini dia cuma satu Oh, episode, cuman 100 Asta teriak-teriak ada loh. 132 dan 154 ini mungkin tamatnya ya. Soalnya ada info kemarin itu tamatnya itu di 120-an tapi ditambah jadi 150-an. Cuma detailnya nggak tahu. Mungkin 154 ini bakal tamatnya sih. Yang tadi Kan ada tuh katanya episode Asta teriak-teriak tuh. Heeh. Itu yang ini bukan? Yang dia latihan bukan? Itu teriak-teriak sih. Iya kalau nggak salah ya. Iya. Jadi dia latihan. Kalau yang kutukan tangan itu ya, tangannya kena kutukan itu. Oh iya. Itu kan isinya juga dia teriak-teriak sambil latihan itu. Aku nggak tahu. Tapi yang paling yang latihan itu sih awal-awal tuh. Awal. Iya. Sama push up terus minum apa minum daun apa Jamu. Seri itu seri. dia percaya mitos bahwa kalau minum itu dia akan mendapatkan energi sihir. Memang. Energi sihir itu. Pit, lu pernah cuci tangan pakai seri nggak? Enggak sih. Nggak. Coba aja Fit, itu ada energi sihir yang ngalir. Tanya pesek. Coba tanya pesek kalau nggak percaya. Emang nggak percaya. Lah. Ngapain? Pas percaya apa? Sihir kakimu. Yang waktu kita cuci tangan pakai seri itu, kamu nggak merasakan apa-apa? Pulang ya. Ini udah ngantuk dia ngantuk ini. Dadah. Udah ngantuk dia. Udah ngantuk. Oke, itu tadi anime favorit yang Orangnya balik loh. ditonton sama pesek. Ngapain diakhirin? Udah wawancara. Belum. terima kasih. Diakhirin 24 nanti. Ini masih 23, 46. Jam 1 sekalian. Monggo kalau mau nggak apa-apa. Dia udah nggak bisa Sekalian tidur. abis podcast gua pulang. Lah, nggak pulang subuh, Cok. Jam 1. Mau pulang jam 1. Ojo wah. Habis subuh dulu. Gimana kalau kita nongkrong dulu sampai subuh? Bisa. Nongkrong di mana, Mangsat? Kayung Yun. Langsung sini kosan. Hah? Ngopi kosan sini. Bawa jajan Indomaret. Indomaret tutup, Pak. Kak wah. Buka. Tutup, Bapak. Lu sebelum keluar rumah bawa linggis. Bener. Ini yang dengerin mangkel loh. Rundingan pribadi. Apa? Tutuplah. Itu. Pesek. Aku mau tutup gak boleh. Tutup pesek. Topi. Tutup. Nggak pakai bahasa. Penjual sate unta. Oke, thank you buat inspiratif yang lagi dengerin kita di sini gila-gilaan ya. Siaran ini bakalan diupload di YouTube setelah proses penyuntingan dan pemotongan hal-hal nggak penting lainnya. Jadi semuanya dipotong. Habis goblok. Cuma itu. Suara Judul link start. podcast link start. Udah. Udah. Singkat padat ya tadi. Oke, tetap stay tune terus di Radio Inspirasi Tanpa Batas. Yoi. リンクスタート